Shalom adik-adik semuanya, apa kabar semuanya? Tentu luar biasa ya keadaan kita semuanya. Nah, hari ini Kak David yang akan menemani kalian untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semuanya? Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Kita minta pimpinan Tuhan Roh Kudus untuk menerangi kita memahami firman Tuhan. Yuk, semuanya ambil sikap doa, kita mau serius. Boleh lipat tangannya, pejamkan matanya, Kak David tunggu. Jangan toleh kanan toleh kiri ya. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kasih setia-Mu dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Isi hati-Mu buat setiap kami. Bicaralah Tuhan, sampaikan pesan-Mu Tuhan. Tuhan Roh Kudus ajari kami, tolong kami, buat kami mengerti kebenaran firman-Mu. Dan mampukan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan, oke, amin. Nah, siap semuanya ya. Adik-adik, hari ini Kak David mau cerita nih. Temanya bulan ini masih sama nih. Tentang apa? Yo, siapa yang dengar firman Tuhan minggu lalu? Ya, benar banget. Tentang, tangannya gini semua nih. Tentang I love Indonesia. Aku cinta Indonesia. Oke. Siapa di sini yang bangga jadi bangsa Indonesia, jadi warga negara Indonesia? Angkat tangannya. Saya Kak. Oke. Nah, Kak David juga bangga nih jadi bagian dari bangsa Indonesia. Kenapa? Karena di Alkitab ini ada tertulis. Memang sih nggak tertulis nama Indonesia, tapi ada ciri-cirinya Tuhan itu sedang bicara untuk Indonesia. Nah, sebelumnya Kak David mau deh untuk kita sama-sama belajar membaca firman Tuhan. Adik-adik yang belum siap Alkitab di rumah atau boleh pakai gadget kalian, buka sama-sama dengan Kak David. Kak David tunggu, ambil Alkitab dulu yuk. Buka sama-sama dengan Kak David di Yesaya. Yesaya itu perjanjian lama atau baru? Baru? Perjanjian lama. Oke, Kak David tunggu. Yesaya 24. Wah, di sini ditulis nubuatan tentang akhir zaman. Jadi Indonesia juga ada di tempat ini nih. Di akhir zaman Indonesia ditulis. Ayat yang ke-15. Yuk dibuka yuk sama-sama. Yesaya 24 ayat yang ke-15. Di situ judulnya nubuat tentang akhir zaman. Bumi dihancurkan. Wah, seperti apa ya? Ayat yang ke-15 langsung ya. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur. Nama Tuhan Allah Israel di tanah-tanah pesisir laut. Tuh, cocok sekali kan dengan bangsa kita Indonesia. Indonesia berada di negara mana? Negeri-negeri timur, letaknya di daerah timur. Dan gak hanya itu, di negeri timur yang mempunyai, di sini ditulis bahwa di tanah-tanah pesisir laut. Artinya apa? Ini kita mau bicara nih Alkitab tentang pulau-pulau. Wah, luar biasa ya. Indonesia dicatat di Alkitab. Negeri timur, penuh dengan pulau-pulau, penuh dengan suku-suku bangsa. Tahu nggak adik-adik? Ada berapa pulau yang saat ini tercatat di bangsa kita Indonesia? Siapa yang tahu angkat tangannya? Wah, langsung deh nanti coba lihat, ketik di Google. Berapa pulau di Indonesia? Kak David udah cari nih. Jumlahnya 17.000 lebih. Wow, luar biasa ya. Ada 17.000 pulau yang tercatat di Indonesia. Kalau sukunya ada 360 suku.
Waduh, banyak sekali ya. Kalau Kak David di suku Jawa sih. Kalau kalian di mana? Wah, oke. Kita pencatat. Kak David ulangi ya. Sebab itu permuliakanlah Tuhan. Permuliakan Tuhan. Siapa yang mau hidupnya mempermuliakan Tuhan? Lewat apa? Lewat buah-buah roh dalam hidup kalian. Ada kesabaran, kemurahan, kebaikan. Kalau kalian di sekolah, murah hati, berbuat baik, penguasaan diri. Itulah buah-buah roh. Muliakan lewat buah-buah roh yang ada dalam hidup kalian. Terus lewat apa? Lewat ini nih. Apa ini? Suara kalian. Ya benar sekali. Lewat pujian, penyembahan. Setiap kita ikut ibadah, kita mau memuji, menyembah dengan baik, dengan luar biasa. Untuk siapa? Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Oke, selanjutnya. Nih dicatat nih. Kita mau buka tetap di kitab Yesaya. Yesaya 42. Yuk dibuka yuk. 42. Kak David tunggu deh. Kak David juga mau buka nih. 42. Perikopnya judulnya Hamba Tuhan. Kita mau buka ayat di 12. Tuh Kak David tunggu ya. Yang punya gadget langsung ketik Perjanjian Lama Yesaya 42 ayat 12. Kak David tunggu deh. Udah ketemu semuanya? Ya udah ketemu katakan amin. Kak David gak denger nih. Amin. Oke. Kak David bacain ya buat kalian. Beginilah firman Tuhan. Yesaya 42 ayat 12. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Wow, luar biasa ya. Di sini ditulis lagi nih, pulau-pulau. Pulaunya nggak hanya satu loh. Pulau-pulau artinya apa? Banyak pulau. Negeri mana sih di dunia ini yang pulaunya banyak banget? Salah satunya Indonesia. Bahkan setahu Kak David nih, negeri yang pulaunya terbanyak itu hanya ada di Indonesia. Di sini tercatat apa? Baiklah mereka. Mereka itu siapa? Bangsa itu. Bangsa yang mana? Memberi penghormatan kepada Tuhan. Bangsa yang mengakui Tuhan yang memerintah atas bangsa itu. Yaitu apa? Indonesia. Kita mau percaya Tuhan Yesus, Raja yang memerintah bangsa Indonesia. Dan nih, memberitakan pujian. Tuh tadi Kak David sudah bilang kan, permuliakan Tuhan lewat apa? Lewat suaramu, lewat bibirmu. Ucapan kita ini jadi berkat. Tidak membuli, tidak mengejek, tidak menghakimi orang. Tapi mulut kita ini dipakai untuk jadi berkat. Dan untuk memuliakan nama Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Adik-adik di rumah tentu pasti suka ya memuji, menyembah Tuhan. Oh, jangan lupa lagu-lagunya Joel Kid. Itu pas banget itu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Di sini dikatakan memberitakan pujian kepadanya. Kepada siapa? Kepada Tuhan di pulau-pulau. Jadi adik-adik yang ada di pulau mana aja nih? Waduh, kalau Kak David di Pulau Jawa, ada yang di Pulau NTB, NTT, Bali, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan banyak semuanya. Kita mau sama-sama, kita milik kepunyaan Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, luar biasa ya. Kalau itu diangkat, naik semuanya, Tuhan di surga terima puji-pujian penyembahan kita. Bangsa kita, Kak David percaya deh, bangsa kita pasti diselamatkan. Siapa yang rindu bangsa kita diselamatkan Tuhan? Angkat tangannya. Saya Kak. Ya, Kak David juga sangat rindu untuk bangsa kita diselamatkan Tuhan. Caranya apa? Kita suka memuji, menyembah Tuhan. Dan nih, di bulan Februari kita ada event akbar nih di Indonesia. Yaitu apa? Pilpres. Itu tuh yang orang tua kalian yang nyoblos pemilihan
presiden. Nah, kalian mungkin belum saatnya ya, belum boleh karena kalian belum ber-KTP, belum 17 tahun ke atas. Tapi buat orang tua kalian, kakak saudara kalian, kakek nenek, om tante kalian, itu yang akan menentukan pilihannya untuk bangsa Indonesia ke depan. Kita mau berdoa nih, Kak, kan aku nggak nyoblos, kan aku nggak bisa ikut nentuin pilihannya presidennya siapa. Tapi lewat doa adik-adik semuanya, Tuhan yang hidup yang kita sembah, Tuhan Yesus itu mendengar. Katakan mendengar. Mendengar. Dia hidup dan dia mendengar setiap doa permohonan kita. Oleh sebab itu Kak David ajak nih, kita semuanya adik-adik di rumah, adik-adik Joel Kids semuanya, kita mau bersatu hati, kita mau berdoa supaya Tuhan yang pilihkan, Tuhan yang tentukan pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang membela rakyat, pemimpin yang adil, pemimpin yang benar untuk bangsa Indonesia. Supaya bangsa Indonesia dikembalikan menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Dan Kak David percaya Tuhan Yesus Raja atas bangsa Indonesia. Dan Indonesia diselamatkan. Nah, ayat yang terakhir yang Kak David mau sampaikan kepada kalian, ayat penutupnya, yuk kita buka sama-sama di Yeremia 29. Oke, Kak David mau buka dulu ya. Yeremia nih 29. Wah, ini ayat bagus sekali nih adik-adik. Yeremia 29 ayat yang ke berapa ya? Ayat yang ke-7. Nah, Kak David tunggu ya. Yuk buka gadgetnya, buka Alkitabnya. Yeremia Perjanjian Lama 29 ayat 7. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, sama-sama ya. 1, 2, 3. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Katakan amin. Yes, amin. Nah, Alkitab mencatat bahwa kita mesti berdoa adik-adik. Untuk apa? Untuk kesejahteraan kota di mana kita ini ditempatkan Tuhan. Kalau Kak David ini sekarang kan di Semarang. Kalau adik-adik di mana? Ada yang di Semarang, ada yang di sekitarnya Semarang mana? Kudus, Demak, Kendal, Pati, ada yang Jakarta, Surabaya, berbagai macam kota yang kalian tempati, yang Tuhan taruh kalian di situ. Tuhan memerintahkan apa? Supaya kita berdoa untuk kota itu kepada Tuhan. Karena apa? Karena kesejahteraan kota itu ialah kesejahteraanmu adik-adik. Kesejahteraan keluargamu. Ya dong, kalau kita mau berdoa, misalnya nih di kota Semarang, Tuhan lawat kota Semarang Tuhan, biar dipimpin oleh pemimpin yang takut akan Tuhan. Semarang akan menjadi kota yang damai, bebas dari kerusuhan, kota yang aman, tertib, dilindungi, kota yang kaya raya, tidak ada orang miskin di tengah-tengah kota kita. Siapa yang percaya, siapa yang mau berdoa buat kota kita, angkat tangannya. Ya, mulai hari ini kita mau berdoa buat Pilpres besok ya, pemilu besok, supaya pemimpin yang kita doakan itu pemimpin yang dari Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang cinta kebenaran dan cinta kepada Tuhan dan bangsa Indonesia ini. Bukan membela yang jahat, tetapi membela yang benar. Amin. Yuk kita mau doa sama-sama adik-adik. Lipat tangannya, pejamkan matanya, kita mau berdoa Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mau selesai. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, pesan-Mu Tuhan, supaya kami mencintai bangsa Indonesia Tuhan. Kami mengasihi bangsa Indonesia Tuhan.
Kami berdoa Tuhan buat pemimpin yang akan dipilih oleh bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, biar pemimpin yang terpilih itu asalnya dari Tuhan. Biar pemimpin yang terpilih itu takut akan Tuhan. Pemimpin yang jadi berkat buat bangsa Indonesia. Pemimpin yang cinta Tuhan, cinta bangsa ini, bukan cinta kejahatan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemimpin Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan bangsa Indonesia Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan sudah rancangkan yang terbaik buat bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami percaya dan kami bersyukur. Yang percaya katakan amin. Luar biasa. Kak David percaya semua doa-doa kita itu didengar Tuhan. Dan akan hadir, akan ada pemimpin-pemimpin yang memimpin negeri ini yang takut akan Tuhan. Oke, sekian dulu pertemuan dengan Kak David. Sampai jumpa di minggu-minggu berikutnya ya. Dadah.